Halo guys, hari ini gue mau bahas lanjutan dari kemarin karena di komen juga gue tampung ya permintaan kalian pengen gue bahas apa. Kebetulan ada pertanyaan yang bagus nih ya terkait dengan penempatan atau pemasangan stop loss dan juga take profit ya. Ini masih video lanjutan dari yang video minggu kemarin ya. Jadi di video minggu kemarin tuh gue ngasih tahu gimana caranya kalian bisa trading simple dengan menggunakan premium sama diskon area teman-teman ya. Nah di video tersebut ada yang nanya kurang nih kayaknya untuk meletakkan SLTP-nya masih bingung. Oke, di video ini gue akan bahas teman-teman ya. Nah sebelum itu gue mau coba ngingetin juga ke teman-teman kalau misalnya kalian pengen trading ya di instrumen apapun itu ya, di forex, di crypto ataupun di XAUUSD gitu ya. Kalian bisa coba cek yang namanya Elevate ya. Semua informasinya sudah gue taruh di description di bawah ya. Kalian tinggal klik aja, kemudian kalian bisa review-review sendiri. Kalau misalnya kalian merasa cocok, kalian bisa register, kemudian kalian bisa melakukan deposit buat dapat double deposit ya. Nah kenapa pakai Elevate? Gue pribadi ya teman-teman ya, yaitu pertama instrumen yang lengkap ya, mau dari crypto mau dari forex ya, XAUUSD semuanya ada di situ, oil juga ada. Terus kemudian semuanya transparan ya, tidak ada biaya-biaya tersembunyi, chartnya juga bagus ya, kemudian juga eksekusi dalam trade-nya itu juga cepat ya, WD deponya juga gampang. Oke, itu kalian bisa cek sendiri ya. Nah langsung saja teman-teman ya, gue akan pindahkan seperti biasa ke sebelah sini. Gue langsung di trading view aja. Nah gue review sedikit ya kemarin tentang PD array-nya ya, atau PD area gitu ya. Kan simple ya caranya ya. Yang pertama kalian ke time frame yang besar gitu ya, ke time frame yang misalnya di H1 gitu. Terus kalian lihat nih misalnya, oh ternyata di H1-nya ini cari yang impulsif paling gede gitu kan. Oh nih impulsifnya nih ada nih, misalnya ya gue ambil yang sebelah sini impulsifnya. Oke nih impulsifnya besar sekali. Impulsifnya ke arah mana? Ke arah bullish. Berarti bias kita untuk entry itu ngikutin bias candle yang paling impulsif, yang terdekat dari harga current yang ada di time frame besarnya gitu ya. Jadi dalam kasus ini kan bullish, otomatis gua kejar posisinya bullish ya, dan gua turun ke time frame yang lebih kecil di M5 seperti ini teman-teman. Nah kayak gini ya. Nah ini kan tadi areanya yang gua gambar ya. Nah ternyata kita tinggal sesuaikan aja di time frame kecil. Oh berarti di time frame yang gue kotakin ini itu low-nya ada di bawah sini ya, yang gue garisin merah. High-nya tinggal kita gambar area high-nya di sebelah sini gitu. Nah kita sudah dapat range-nya, range impulsifnya kita sudah dapat ya. Nah terus kita tinggal aplikasikan saja PD array teman-teman ya, menggunakan Fibonacci retracement. Tariknya gampang ya. Dari swing low ini area yang paling bawah gua tarik ke swing high sebelah sini, seret. Nah misalnya seperti ini ya. Tinggal gue lihat karena biasnya bullish kan, otomatis gue bakal boleh entry atau bisa mulai siap-siap entry ketika dia berada di area discount ya. Jadi kalau misalnya discount itu untuk buy. Kalau misalnya mau nge-sell kita lihat area yang premium yang di atas 50 ya, diskon itu di bawah 50 gitu. Nah otomatis ketika dia retrace sampai sini gue belum boleh entry apa-apa ya. Kita nggak boleh entry di sekitar di warna merah ini. Tapi ketika dia sudah masuk ke area warna biru ya, kita bisa entry ya. Contohnya, nah kita entry-nya pakai apa bang? Bebas, kalian bisa cari area fair value gap misalnya yang ada di area biru ini. Contohnya yang di sini fair value gap gitu ya. Kemudian di sini kalian juga bisa pakai order block ya, atau supply and demand di harga bertumpuk yang ada kecil di sini ya, kayak begini. Ini bisa. Kalau kalian mau gabungin jadi satu area gede juga nggak apa-apa. Seperti ini contohnya gitu ya. Nah, ketika dia sudah masuk sini kan harganya beneran mantul nih ya. Ini by the way ini chartnya Ethereum, dan ini gue juga ada posisi tadi gue ambil di hari ini teman-teman, hari Minggu ya. Hari Minggu gue masih trade ya, jarang-jarang banget, tapi gue trade-nya khusus untuk kripto ya di hari Minggu. Kenapa? Karena pasar kripto hari Minggu buka gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan yang krusial, bang SLTP-nya tuh gimana sih? Nah, simple teman-teman ya. Gue nggak akan bikin ribet, gue akan kasih tahu cara yang benar-benar gue pakai dan simple. Yang paling sering gue pakai itu adalah gue tinggal lihat aja low-nya aja teman-teman ya. Jadi ketika gue sudah bikin range-nya kan gue udah tahu nih low-nya apa. Nah low yang ini itu bukan sembarang low teman-teman ya. Kenapa gue nggak ambil low yang di sebelah sini di atas atau low candle per candle-nya? Gak bisa ya. Kita tuh harus cari low yang benar-benar low dari cycle ya, atau low majornya bisa dibilang ya. Nah itu adalah low terendah dari ketika dia melakukan pergerakan yang primary-nya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kalian belajar tentang market structure kan ini ada primary,
ada secondary-nya gitu ya. Kemudian dia bikin badan baru atau bikin primary baru, dan dia kemudian retracement di sini kita anggap sebagai sebuah secondary kedua gitu ya. Nah, jadi low-nya itu adalah low dari primary trend-nya ya di time frame M5 tentunya. Nah, ya udah, paling simple dan paling nggak terlalu banyak mikir, kalian tinggal entry misalnya di area kotak nih ya. Nah, terus kemudian stop loss-nya di mana? Ya udah, tinggal di bawah low-nya aja gitu. Nah, kenapa harus di low yang primary ini? Untuk menghindari yang namanya liquidity grab di low kecil atau di minor low gitu atau minor swing ya teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya liquidity grab itu atau liquidity hunt itu beradanya di swing-swing yang minor teman-teman ya. Yang pertama di swing-swing yang minor, di kedua itu adalah di swing-swing yang lebih dari satu swingnya tapi berada di satu level ya, jadi bertumpuk, swing yang bertumpuk gitu. Contohnya swing bertumpuk itu sebetulnya yang paling gampang tuh adalah nih di misalnya gua cari low yang sama. Nah ini kan low-nya sejajar nih ya. Ini gue gedein biar kalian bisa lebih jelas lihatnya. Set. Nah begini. Nah ini kita ngomong high aja ya. Ini kan nih high-nya nih. Ini high-nya yang berada di satu level yang sama nih. Jadi ada 1, 2, 3 high yang sama. Nah, ini biasanya ada liquidity di sini. Jadi biasanya dia nge-grab di sebelah sini baru dia turun ke bawah gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya tentang liquidity grab gue akan bikin videonya juga di bulan ini. Jadi kalian tungguin aja episode-nya karena itu bakal sangat-sangat seru banget dan bakal bermanfaat banget buat teman-teman yang pengen belajar tentang liquidity lebih lanjut gitu ya. Nah, lanjut teman-teman ke sini. Oke, jadi stop loss-nya begitu ya. Stop loss-nya itu kalian tinggal taruh di bawah swing major-nya aja. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalian bisa taruh stop loss kalau memang terlihat ada liquidity sweep dan kemudian sudah terlihat dia sudah break change of stock character di swing yang bukan major-nya ya. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, misalnya ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Misalnya di sini nih, ini kan ada sebuah low ya. Di sini ada sebuah low ya. Nah, kemudian di sini ada grab nih, ada liquidity sweep ya, teman-teman. Di sebelah sini dia ambil false break ya, ambil stop loss di sebelah sini. Kemudian dia naik nih. Nah, kalau misalnya naiknya dia kan naiknya berhenti sampai sini doang nih. Nah, kalau dia misalnya ya, ini naiknya dia bisa sampai atas sini, teman-teman, di high sebelumnya, terus dia bikin begini ya, naiknya tembus ke atas. Nah, kalian bisa entry misalnya ketika dia retrace kalian entry di sebelah sini, tapi stop lossnya cukup di bawah ini aja ya. Jadi nggak perlu sampai ke swing majornya gitu ya. Tetapi kalau dia masih belum ada change of character atau belum ada transisi dari trend dari bearish ke bullish, kalian wajib taruh stop lossnya di bawah swing major ya. Karena apa? Karena itu akan melindungi Anda daripada liquidity sweep atau liquidity hunt yang ada. Ya, seperti itu. Itu untuk penempatan stop loss-nya, teman-teman. Nah, terus pertanyaan berikutnya, untuk take profit-nya gimana? Nah, gue kasih tahu caranya nggak ribet lagi. Kalau gue pribadi, teman-teman, yang paling cepet kalau gue lagi nggak mau ngitung-ngitung yang terlalu lama, ya itu gue tinggal taruh aja 1/1,5. Jadi dari stop loss-nya. Jadi gini, misalnya di sini stop loss-nya, gue tinggal ngikutin nih 1,5-nya sampai risk reward ratio-nya 1,5 kayak begini. Udah selesai, ya. Gue tinggal taruh seperti itu tuh mudah sekali. Terus gue lihat 1,5 ini di sebelah kirinya masih oke nggak? Maksudnya masih oke gimana? Apakah dia masih berada di bawah high sebelumnya nih kayak gini? Ternyata dia masih di dalam lingkup atau di bawah high yang sebelumnya, belum bikin higher high gitu. Ya itu menurut gue masih oke kayak gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kalian nggak mau ribet lagi ya taruh aja di atas high-nya sini ya, di high sebelumnya gitu. High dari primary trendnya yang sebelumnya gitu ya. Jadi dari kan tadi yang kita ngambil stop loss di bawah swing low, ya udah taruh TP-nya di swing high-nya aja atau di range atasnya pergerakan impulsif ini atau pergerakan primary trend di M5-nya ini kayak gitu ya. Seperti itu aja teman-teman, itu nggak benar-benar nggak ribet. Kalian juga bisa pakai cara ini secara cepat juga, nggak pusing sama sekali dan itu gampang ya. Dan ini cara seperti ini tuh melindungi stop loss kalian tuh dari yang namanya liquidity sweep kayak gitu. Apalagi kalau kalian pakainya yang tadi gue bilang major swing ini gitu ya. Nah itu contoh teman-teman di ETH USD. Kalau di gold gimana ya bang? Sama aja ya, di gold itu sama aja. Nggak ada bedanya ya.
kalian tinggal, caranya pun sama, kalian tinggal ke M30 atau ke H1, lihat dulu ya, misalnya di sini oh nih impulsif nih ya, misalnya gua gambar begini nih, impulsif nih high-nya, kemudian ini low-nya ya, kemudian gue tinggal turun, gue kotakin begini, terus gue tinggal turun ke time frame M5. Nah gue lihat ini range-nya, oh ternyata range-nya itu gue tinggal adjust, oh ini belum ada di low-nya nih, low-nya tinggal gue kebawahin sedikit, adjust, high-nya udah bener nih, high-nya di sini ya. Ya udah tinggal gue taruh di sebelah sini ya. Terus gue lihat deh ini ya PD array-nya gitu ya. Dan ternyata yang ini belum sampai ke area diskon, dia sudah terbang gitu kan. Berarti ini harganya biasanya kalau kayak begitu ya, itu harganya akan sangat impulsif sekali gitu ya. Tapi ya udah kalau misalnya kita nggak dapat kayak gini, ya udah kita jangan maksa teman-teman. Sesuaikan dengan prinsip kita, sesuaikan dengan disiplin kita, dengan sistem trading kita kayak gitu ya. Nah tapi let's say kalau misalnya dia ke bawah sini ya, kita kan cari ya, oh ternyata di bawah area biru ini ada fair value gap nih di sebelah sini, ini bisa dijadikan acuan yang pertama untuk entry. Yang kedua ini ada area demand ya, kalian tinggal bikin aja begini ya. Jadi ini ada dua tempat entry sebetulnya ya. Ya udah untuk stop lossnya gimana? Ya udah kalau misalnya kalian entry di sini ya stop lossnya di bawah kayak begini kan. Taruh di bawah swingnya kayak begini. Kemudian oke, taruh di bawah sedikit, ini ada kakinya, kita adjust sedikit ya, set kayak begini, adjust sedikit, nah kayak begini, stop lossnya di bawah sini, kemudian risk reward ratio 1/1,5 deh ya, udah begitu doang ya. Jadi simple teman-teman ya, caranya tuh sangat-sangat simple, kalian bisa praktekkan ini, kalian bisa backtest juga, dan kalian bisa komen juga di bawah gimana performance-nya buat kalian ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan, kalian bisa komen aja di bawah karena gue akan bahas seperti video kali ini yang mana gue ngeliat dari pertanyaan kalian dan gue bahas ke bentuk satu video seperti ini. Itu aja teman-teman, thank you sekali lagi, semoga bermanfaat. I'll see you on the next video. Bye-bye.